Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1611 sampai bab 1620. Saat itu larut malam di dalam istana rahasia Dianam ketika Geralt dan keluarganya terlihat sedang makan dengan riang sambil berbicara satu sama lain. Bahkan Yul yang saat ini didukung oleh ibu Geralt mendapati dirinya tersenyum karena betapa bahagianya reuni itu. Itu benar-benar sudah lama sejak mereka terakhir berkumpul seperti ini. Meski begitu, Geralt sepertinya tidak bisa merasa benar-benar bahagia dengan semua ini. Bagaimanapun, pada akhirnya, Yul yang malang masih dicungkil matanya dan lidahnya terpotong. Orang tuanya juga tidak lagi memiliki kaki yang berfungsi, dan untuk saudara perempuannya, dia bahkan tidak bisa membayangkan semua penderitaan yang dia alami saat menunggunya. Bagi Geralt, semua ini hanya terjadi karena dia tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarganya. Dengan mengingat hal itu, dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua penderitaan mereka, dan semua rasa bersalah itu mencegahnya menikmati dirinya sendiri saat ini. Kalau saja dia membuat beberapa tindakan pencegahan lagi, Yul pasti akan bisa hidup normal dan bahagia seperti orang biasa. Namun, Yul telah secara aktif mencoba membela keluarganya, dan sebagai hasilnya, dia berakhir dalam keadaan seperti itu, keadaan yang menyedihkan. Itu benar-benar membuat Geralt merasa seperti dia telah mengecewakan saudaranya. Dengan semua pikiran ini mengganggu pikirannya, Geralt tahu bahwa dia hanya akan bisa tenang setelah dia mengalahkan Quantox. Itulah satu-satunya cara Geralt dapat sepenuhnya membalaskan dendam keluarganya. Jalan pikiran Geralt terhenti ketika ibunya yang tersenyum menoleh untuk menatapnya sebelum berkata, "Geralt, kamu tampak sedikit pendiam malam ini." Dia benar, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Kau tahu, jadilah sedikit lebih gembira, tambah Dylan. Setelah mendengar itu, Geralt langsung memaksakan senyum untuk menyembunyikan masalahnya. Namun, beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat keluarganya dengan mata penuh tekad. "Ibu, ayah, Jessica, dan Yul, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menderita sakit lagi. Aku akan melindungi kalian masing-masing tidak peduli biayanya," katanya. "Bagus, kami percaya padamu, Geralt," jawab Dylan sambil mengangguk sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, tawa dan pembicaraan berlanjut hingga larut malam. Akhirnya, orang tua Geralt dan Yul berangkat lebih dulu untuk beristirahat malam itu. Menyaksikan orang tuanya membawa Yul pergi, Geralt kemudian duduk di taman bersama Jessica untuk terus berbicara sebentar. "Aku ingin tahu apakah kamu ingat saat pertama kali menyadari bahwa kamu adalah pewaris kaya, Geralt?" tanya Jessica sambil tersenyum sambil menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Sambil tersenyum halus, Geralt kemudian menjawab, "Tentu saja. Memikirkan kembali, kalian semua benar-benar ahli dalam menyembunyikan semua itu dariku. Apakah Anda tahu berapa lama saya menderita karena betapa miskinnya saya? Kami melakukan semua itu karena suatu alasan. Dengan membuat Anda mengalami semua itu, kami berharap itu akan membuat Anda cukup kuat untuk akhirnya dapat terus membawa obor keluarga kami. Dan lihatlah dirimu sekarang. Dengan mengandalkanmu, ayah akhirnya bisa pensiun dari menjadi tulang punggung keluarga kita. Sejujurnya, pada titik ini, aku tidak terlalu peduli tentangmu yang membuat dampak besar pada masyarakat. Sebaliknya, aku hanya berharap keluarga kita bisa hidup bersama dengan nyaman," kata Jessica dengan kata-kata yang keluar dari hatinya. Beralih untuk melihat adiknya, Geralt kemudian menundukkan kepalanya sebelum menjawab dengan nada minta maaf. "Kau pasti sangat menderita saat kau ditangkap. Kakak, maafkan aku karena ceroboh. Seandainya saya membuat lebih banyak tindakan pencegahan, tak satu pun dari Anda akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti itu." Mendengar itu, Jessica dengan lembut menepuk kepala Geralt sebelum berkata, "Tidak ada dari kami yang menyalahkanmu atas semua ini, Geralt. Lagi pula, kau tidak mungkin mengantisipasi semua ini terjadi. Saya mengerti bahwa Anda sangat ingin melindungi kami karena kami terus melindungi Anda saat itu. Tetapi pahamilah bahwa Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Lagi pula, kita semua bersama lagi sekarang, bukan?" Dengan itu,
Biarkan masa lalu menjadi masa lalu dan mari nikmati waktu kita bersama sebagai sebuah keluarga sepenuhnya. Aku mengerti. Kakak, gumam Geralt sambil mengangguk sebagai jawaban. Pada saat itu, siluet gelap tiba-tiba berlari melewati hutan tepat di luar manor. Meskipun siluet itu sangat cepat, Geralt masih bisa melihatnya melalui sudut matanya. Menyadari bahwa mereka tidak sendirian, Geralt punya firasat bahwa orang atau hal yang berlari itu tidak baik. Karena tidak ingin Jessica atau orang tuanya mengetahui keberadaan sosok itu dan berpotensi khawatir atau takut, Geralt kemudian dengan cepat berkata, "Kau tahu, ini sudah agak larut, kan? Anda harus pergi ke depan dan istirahat dulu, Kak. Kurasa, jangan begadang terlalu lama, Geralt," jawab Jessica sambil tersenyum hangat sebelum kembali ke manor. Begitu dia yakin bahwa dia telah masuk, Geralt langsung melompat keluar dari manor dan menuju ke tempat di mana dia terakhir kali bisa merasakan kehadiran sosok bayangan itu. Setelah tiba di tempat itu, Geralt berhenti di jalurnya sebelum mengaktifkan indera sucinya untuk memindai area. Setelah berdiri di sana dalam diam untuk beberapa saat, Geralt akhirnya melihat ke arah pepohonan di sekitarnya sebelum berteriak. "Keluarlah, aku tahu kau dekat." Hampir segera setelah itu, gemerisik daun yang cepat dapat terdengar saat siluet dari sebelumnya melesat keluar dari salah satu pohon. Menyadari bahwa itu menyerang ke arahnya dengan pedang yang berkilauan dingin di bawah sinar bulan, Geralt langsung minggir untuk menghindari serangan sebelum menyerang penyerangnya dengan telapak tangan kanannya. Pada akhirnya, keduanya berhasil meluncurkan serangan mereka, meskipun tak satu pun dari mereka terluka. "Kamu siapa?" tanya Geralt dengan nada dingin. "Tidak kusangka seseorang seusiamu akan bisa memasuki alam sage. Sungguh masa depan yang menjanjikan yang kau tunjukkan. Bagaimanapun juga, pada kecepatan seberapa cepat kekuatanmu tumbuh, aku memiliki sedikit keraguan bahwa kamu akan dapat menghancurkan Quantok dengan mudah," jawab orang yang sedikit terkejut dengan nada yang agak jahat. Sambil menyipitkan matanya, Geralt kemudian memelototi pria berbaju hitam itu ketika dia berkata, "Sekali lagi, siapa kamu? Jika Anda cukup layak maka Anda harus mengidentifikasi diri Anda serta niat Anda secara langsung." "Hah, sebenarnya, kaulah yang belum cukup layak untuk mengetahui identitasku. Bagaimanapun, saya setidaknya akan memberitahu Anda bahwa saya dikirim ke sini di bawah perintah Dewa Tuhan," jawab pria itu sambil terkekeh. Sebelum Geralt sempat menanyakan detail lebih lanjut, pria berbaju hitam itu kabur. Dan begitu saja, kehadirannya benar-benar tidak terdeteksi, menghilang di kegelapan malam. Tak lama kemudian, Geralt mendengar Jade Infused Blade berkata dari dalam tubuhnya, "Tuan, pria itu kuat. Dia setidaknya harus memasuki peringkat jiwa kedua dari alam sage. Saya melihat, katakan padaku, Jade Infused Blade, apakah kamu tahu siapa Dewa Tuhan yang disebutkan pria misterius itu?" Tanya Geralt agak penasaran. "Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Meskipun dari apa yang bisa kutebak, dia pasti dari Jaelatra." Jadi, seperti yang telah diramalkan Geralt, pasti terjadi kehebohan setelah kematian Quartermaines. Fakta bahwa pria ini datang jauh-jauh dari Jaelatra untuk menemuinya sudah merupakan tanda yang jelas bahwa lebih banyak masalah akan segera terjadi. Tetap saja, aku bisa merasakan bahwa pria itu tidak mencoba untuk melawanmu, Tuan. Dari apa yang kulihat, sepertinya dia hanya mencoba menguji kemampuanmu. Menambahkan Jade Infused Blade, Geralt juga berasumsi seperti itu. Lagi pula, pria itu tidak mencoba melakukan sesuatu yang sangat fatal baginya. Memahami bahwa ada kemungkinan bahwa dia hanya sedang diuji, Geralt memastikan untuk tidak menunjukkan terlalu banyak kemampuannya sebelumnya. Karena itu, mudah-mudahan pria itu tidak berhasil mengumpulkan terlalu banyak data. Yah, jika aku ingin tahu lebih banyak tentang ini, kurasa aku hanya perlu mencari Tuhan-Tuhan ini dan bertanya sendiri padanya. Gumam Geralt pada dirinya sendiri ketika dia dengan santai melihat ke arah di mana pria berbaju hitam itu lari kemana. Sementara itu, suara cangkir pecah berkeping-keping bisa terdengar di dalam sebuah rumah bangsawan di kota Sunifa yang jauh. Orang yang dengan marah melakukan perbuatan itu adalah Zaki Quantok, kepala keluarga Quantok. Meskipun ada beberapa Quantok lain yang telah menyaksikan adegan itu, mereka semua hanya menundukkan kepala. Bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun atau menatap mata Zaki karena takut dia akan melampiaskan amarahnya pada mereka. "Bajingan itu, aku pasti akan mencabik-cabikmu, Geralt Crawford," raung Zaki yang marah. Kemarahan yang luar biasa tercermin di matanya. Pemusnahan Quartermaines di Jaelatra telah menyebabkan kegemparan besar di antara keluarganya di sini. Untuk berpikir bahwa Geralt sebenarnya cukup berani untuk melakukan hal seperti itu. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Tanya Xiao Kuantok, pria parubaya yang merupakan putra sulung Zaki dengan nada hati-hati saat berjalan ke arah Zaki. Datang lagi. Apa maksudmu, apa yang harus kita lakukan? Kami pasti membuat Geralt membayar untuk semua yang telah dia lakukan. Balas Zaki. Matanya berkilat dingin. Dari penampilannya saja, sudah jelas bahwa dia sudah memikirkan sesuatu untuk berurusan dengan Geralt. Beberapa saat kemudian di tengah malam ketika Zaki terlihat mendiskusikan sesuatu dengan tiga tetua yang semuanya mengenakan setelan abu-abu. Berdiri di dalam aula, Zaki menoleh untuk melihat salah satu tetua sebelum berkata dengan nada berat, "Yamazon, aku yakin kamu menyadari bahwa Quarter Mines yang terhapus dari muka bumi adalah sesuatu yang sangat serius. Dengan mengatakan itu, aku tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu untuk membalaskan dendam Kuantok. Yamazon berasal dari Gunung Suci Jaelatra, dan dia cukup kuat untuk mencapai peringkat jiwa kedua di alam sage. Dengan pemikiran itu, tidak heran mengapa dia diberi gelar Master kedua dari Gunung Suci. Selain itu, dia juga merupakan tulang punggung utama Quarter Mines. Karena itu, dia pasti terlibat dengan perlindungan Kuantok juga. Memang, pemimpin Kuantok, aku malu karena Quarter Mines tersingkir meskipun berada di bawah perlindungan Gunung Suciku di dalam Jaelatra. Dengan mengatakan itu, aku pasti akan membalas mereka," jawab Yamazon dengan nada santai tapi mendominasi. "Saya senang mendengarnya. Dengan bantuan kalian bertiga, Start itu pasti akan mati dalam waktu singkat," kata Zaki. Senyum puas di wajahnya. "Geralt pasti akan mati kali ini. Lagi pula, dua tetua lainnya yang menggunakan nama Sander Yonda dan John Scuri juga penjaga Gunung Suci, dan keduanya telah berhasil memasuki peringkat jiwa pertama dari alam sage. Dengan para master yang telah mencapai peringkat jiwa pertama dan kedua dalam alam sage, Zaki yakin bahwa Geralt tidak akan menandingi mereka." Setelah itu, Zaki memberitahu ketiganya di mana menemukan Geralt. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka bertiga mengangguk sebelum melompat pada saat yang sama, menghilang ke udara tipis saat mereka mempersiapkan diri untuk menghabisi Geralt, sekali dan untuk selamanya. Maju cepat ke pagi berikutnya, Geralt terlihat sedang bermeditasi di taman. Bangun lebih awal dan bermeditasi telah menjadi kebiasaan bagi Geralt karena itu memungkinkan dia untuk lebih berkonsentrasi pada kekuatan roh primordial Hercules, sehingga memungkinkan kendalinya atas hal itu menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Namun, tidak lama setelah Geralt memulai meditasi hariannya ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh di sekitarnya. Dia juga bisa merasakan bahwa itu sekarang dengan cepat mendekatinya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tidak bisa diremehkan. Saat pedang yang terbang ke arahnya semakin dekat, Geralt membuka matanya sebelum dengan cepat mengulurkan telapak tangannya yang dipenuhi ki ke arah senjata. Dengan gerakan sederhana, pedang itu yang sesaat membeku di udara terbelah menjadi dua. Setelah jatuh ke tanah, tiga sosok langsung terbang dari luar manor. Mendarat cukup jauh di depan Geralt. Ketiga orang itu seperti yang diharapkan Yamazon dan dua tetua lainnya. Menatap ketiganya dengan alis terangkat dan ekspresi gelap untuk sementara waktu, Geralt kemudian dengan santai bertanya, "Aku berasumsi Kuantok mengirimmu ke sini." Mencibir pada respon santai Geralt, Yamazon kemudian membalas, "Bahkan jika Kuantok sendiri tidak datang untukmu setelah kamu menghancurkan Quarter Mines, kami yakin akan melakukannya. Langsung ke pengejaran. Kami di sini hari ini untuk mengakhiri hidupmu sebagai balas dendam atas pemusnahan keluarga Quarter Mines." Nada bicara Yamazon dingin, dan aura marah yang dia keluarkan tidak lain adalah tekanan. Apakah hanya kalian bertiga di sini untuk melakukan perbuatan itu?" Tanya Geralt dengan agak meremehkan saat dia mengalihkan pandangannya ke antara ketiganya. "Kau bukan hadiah, nak. Kami bertiga lebih dari cukup untuk menghabisimu," balas Yamazon dengan kekahan sebelum pria pembunuh itu bergerak. Hanya butuh sepersekian detik bagi Yamazon yang berada cukup jauh untuk muncul tepat di depan Geralt. Ini adalah seberapa kuat seseorang dari alam sage bisa. Meski begitu, Geralt sudah memasuki alam sage juga, jadi dia tidak akan mudah ditangkap oleh Yamazon. Tetap saja, dia tahu dia harus mengalihkan perhatian ketiganya dari manor terlebih dahulu untuk menghindari keluarganya terluka. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk memimpin perjalanan ke area yang lebih luas untuk bertarung. Masalah besar. Mari kita lihat apakah kamu bahkan bisa mengejarku dulu, Patua," ejek Geralt saat dia melompat keluar dari manor. Melihat itu, Yamazon dan dua penjaga lainnya segera mengejarnya. Mereka tidak akan membiarkannya melarikan diri. Geralt sendiri yang sekarang berada cukup jauh dari mansion mengintip beberapa kali ke belakang dan merasa lega saat melihat ketiganya mengambil umpan. Dia setidaknya bisa memastikan bahwa keluarganya akan aman sekarang. Tidak lama kemudian mereka semua tiba di area yang luas.
Untungnya, Geralt berhasil menemukan tempat terpencil sehingga orang luar tidak akan bisa menabrak mereka di tengah pertarungan dan secara tidak sengaja terluka. Sudah cukup berlarian, bocah. Tidak seperti Anda bisa berlari lebih cepat dari kami untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, saya telah mencapai kekuatan master tingkat jiwa kedua di alam sage. Ejek Yamazon saat ketiganya mengepung Geralt. Tertawa sebagai tanggapan. Geralt kemudian menatap Yamazon sebelum dengan santai menjawab, berlari lebih cepat. Dengar, aku hanya datang jauh-jauh ke sini agar kau tidak merusak rumahku. Lagi pula, kamu tidak akan bisa memberiku kompensasi begitu kamu mati. Betapa sombongnya, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Raung Yamazon saat dia menyerang langsung ke Geralt. Pikirannya hanya dipenuhi dengan pikiran untuk membunuh pemuda itu. Kalau begitu, aku akan mematahkan semua tulangmu sebelum kamu bisa melakukannya. Balas Geralt. Tidak ingin menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah mendengar itu, Yamazon sangat marah sehingga dia memastikan untuk mengintensifkan kekuatannya saat dia mendekati Geralt dengan berbahaya. Namun, yang mengejutkan lelaki tua itu, Geralt dengan mudah membalas serangannya dengan satu tendangan. Saat Yamazon mendapati dirinya melayang sejenak di udara, sang tetua akhirnya jatuh ke tanah, mendorong seluruh tubuhnya untuk menghasilkan beberapa suara patah tulang yang memuakkan. Dan begitu saja. Dengan setiap tulang di tubuhnya patah, Yamazon mati. Tidak kusangka kau bahkan berani membalas dendam padaku saat kau begitu lemah. Sungguh lelucon, ejek Geralt sambil menunjuk ke mayat yang masih segar. Setelah mengeluarkan dua lainnya juga, Geralt mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dari pertemuan ini saja, Geralt tahu bahwa dia harus pergi ke kota Suniva sesegera mungkin untuk menghancurkan Quantok. Setelah memikirkannya sedikit lagi, Geralt kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Hubert Younger dari pasukan naga. Apapun langkah selanjutnya, dia masih membutuhkan seseorang untuk menangani mayat-mayat ini terlebih dahulu. Hubert jelas tidak keberatan dengan permintaan Geralt, dan sekitar setengah jam kemudian, orang-orang Hubert datang untuk mengambil mayat-mayat itu. Dengan itu, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Bagaimanapun, dia telah menikmati pagi yang cukup baik sebelum Yamazon dan anak buahnya datang. Tetap saja, keluarganya tetap aman, jadi tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, sekarang setelah masalah selesai, Geralt bergegas kembali ke Manor. Setelah tiba, Geralt menyadari bahwa anggota keluarganya sudah bangun, karena sudah ada banyak pelayan yang ditunjuk untuk mengurus semua tugas yang diperlukan di dalam Manor. Anggota keluarganya hanya duduk-duduk santai di kamar orang tuanya. Memahami bahwa ini adalah kesempatan sebaik apapun untuk mendiskusikan berbagai hal dengan mereka, Geralt memandang mereka masing-masing sebelum berkata, "Ayah, Ibu, Kak, dan Yul. Ada sesuatu yang penting yang perlu saya bicarakan dengan Anda dan saya bertanya-tanya apakah saya bisa mendengar pendapat Anda tentang itu." Sambil tersenyum kembali pada putranya, Dylan kemudian menjawab, "Kita semua adalah keluarga, Geralt. Bicarakan pikiranmu." "Baiklah. Jadi intinya, aku sedang berpikir untuk mengatur agar kalian semua tinggal di Istana Sakrasolis. Bukan hanya tempat itu jauh lebih aman daripada di sini, tapi Mila juga akan ada di sana untuk menjagamu." Jelas Geralt, sementara tempat ini jauh lebih tenang. Fakta bahwa Yamazon dan anak buahnya masih dapat menemukan mereka membuat Geralt semakin khawatir tentang keselamatan keluarganya. Setelah sedikit berpikir, Geralt akhirnya menyimpulkan bahwa Istana Sakrasolis benar-benar tempat teraman bagi mereka untuk tinggal. Mila akan ada di sana untuk memenuhi kebutuhan mereka juga. Either way, tak satu pun dari mereka yang keberatan dengan gagasan itu. Jadi Dylan hanya menjawab, "Kedengarannya bagus, Geralt. Ayo pergi dengan itu." Secara alami, mereka semua mengerti bahwa mereka hanya duduk di mata musuh Geralt. Dengan mengingat hal itu, selama mereka bisa membuat Geralt tidak terlalu khawatir, mereka tidak punya masalah dengan mengikuti apapun yang diatur Geralt untuk mereka. Selain itu juga akan memastikan bahwa keluarga mereka setidaknya akan tetap bersama apapun yang terjadi. "Saya senang mendengarnya. Aku akan memindahkan kalian semua ke Istana Sakrasoli nanti," kata Geralt sambil mengangguk. Pada siang hari, mereka semua berangkat dengan mobil ke Istana Sakrasolis. Dalam perjalanan ke sana, Geralt memikirkan Master Ghost dan semua anggota pasukan naga lainnya yang telah ditempatkan di Istana Sakrasolis. Selama tak seorang pun dari alam sage mencoba masuk tanpa izin ke markasnya, dia percaya bahwa keluarganya akan tetap relatif aman dari bahaya. Orang-orang yang belum memasuki alam bijak tidak akan cukup bodoh untuk menyerang markasnya. Bagaimanapun, setelah kembali, Mila langsung memeluk suaminya.
sangat senang melihatnya kembali utuh. Kegembiraannya dijamin karena setiap kali Geralt pergi, Mila akan sakit khawatir dan terus-menerus berdoa agar Geralt kembali dengan selamat. Either setelah semuanya tenang, Geralt berbalik untuk memberikan beberapa jimat suara kepada Mila sebelum berkata, "Aku akan meninggalkan Yul dan orang tuaku dalam perawatanmu untuk saat ini, Mila. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, dan mungkin perlu beberapa saat sebelum saya kembali." Dengan mengatakan itu, gunakan jimat suara ini jika ada yang perlu kamu katakan padaku. Mengetahui betapa beratnya tanggung jawab Geralt, Mila hanya mengangguk. Meskipun dia tidak bisa membantunya secara langsung, dia setidaknya bisa memenuhi permintaan apapun yang dia minta darinya. Untuk mencegah Geralt menanggung lebih banyak kekhawatiran daripada yang seharusnya, Mila mengerti bahwa dia harus menjadi wanita terkuat yang dia bisa di depannya. Dengan mengatakan itu, Geralt kemudian dengan cepat pergi ke Jaelatra lagi dengan dua hal dalam pikiran. Alasan pertama dia kembali ke sana adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang dewa-dewa yang disebutkan sebelumnya oleh pria berbaju hitam. Kedua, dia ingin membeli beberapa jimat teknik rahasia. Sementara jimat teknik rahasia umum di Jaelatra, mereka semua umumnya agak mahal. Jelas tidak membantu bahwa yang diinginkan Geralt adalah varian yang lebih langka. Sejujurnya, Geralt sebelumnya berpikir untuk mempelajari cara membuat jimat. Dengan melakukan itu, dia pasti bisa menabung sedikit. Meski begitu, Geralt sadar bahwa membuat jimat adalah keterampilan yang sangat menantang untuk dikuasai. Dengan hampir tidak ada waktu atau energi yang tersisa untuk itu, Geralt mengesampingkan pemikiran itu untuk saat ini. Bagaimanapun, setelah terbang selama sekitar 1 jam, Geralt tiba di Jaelatra tanpa hambatan. Sekarang ini adalah kedua kalinya di sini. Geralt tidak lagi menemukan tempat yang asing. Faktanya, dia dapat dengan mudah mengumpulkan bantalannya, dan dia bisa mencapai tempat yang dia inginkan di dalam kota dengan cukup nyaman. Either tidak butuh waktu lama bagi Geralt untuk tiba di kediaman keluarga Zan. Secara alami, dia ada di sini untuk mencari Nori Zan. Nori memiliki keluarga Zan sebagai pendukungnya di Jaelatra, dan keluarga Zan adalah keluarga yang cukup bergengsi di sini. Adapun mengapa dia datang mencarinya, itu hanya pilihan alami karena Nori adalah satu-satunya orang yang dia kenal di Jaelatra. Terlepas dari itu, Geralt segera dihentikan oleh dua penjaga yang berjaga di depan rumah Zan ketika mereka melihatnya mendekati gerbang rumah keluarga Zan. "Selamat siang. Bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari?" tanya salah satu penjaga. "Selamat siang. Saya teman wanita muda tertua Anda dan saya datang berkunjung. Jika dia ada di rumah, bisakah Anda memberitahu dia bahwa Geralt Crovert ada di sini untuk menemuinya?" Jawab Geralt dengan senyum ceria. "Maaf, tapi wanita muda itu sudah keluar," kata penjaga yang sama dari sebelumnya. "Keluar? Apa kau tahu kemana dia pergi?" tanya Geralt. "Sayangnya tidak, dan hal yang sama mungkin berlaku untuknya. Pada akhirnya, kami hanya penjaga keluarga. Kami tidak punya hak untuk mengetahui urusan nona muda itu." Setelah mendengar itu, Geralt hanya mengangguk. Tidak ada alasan bagi para penjaga untuk membohonginya. Jadi sebaiknya dia pergi saja ke kota untuk mencoba mencarinya. Dengan sedikit keberuntungan, dia berhasil menabraknya. Tetap saja, gadis ini benar-benar memiliki waktu yang paling buruk untuk berpikir bahwa dia tidak akan berada di rumah ketika dia akhirnya menemukan waktu untuk datang menemuinya lagi. Either Geralt segera menemukan dirinya berjalan di sepanjang jalan-jalan yang sibuk di ibu kota bumi sendirian. Sambil melihat sekeliling, Geralt harus mengakui bahwa tempat ini jauh lebih megah dibandingkan dengan tempat manapun di bumi. Dengan mengatakan itu, sebenarnya bukan misteri mengapa Jaelatra jauh lebih kaya daripada bumi. Bagaimanapun, pemikiran Geralt terhenti ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Tolong, Nori. Aku tulus di sini, jadi tolong terima saja aku." Beralih ke sumber suara, Geralt menyaksikan seorang pria yang mengenakan setelan putih berjalan keluar dari restoran mewah sambil dengan putus asa memohon kepada seorang wanita yang tidak terkesan yang mencoba menjauh darinya. Jelas bahwa wanita itu sama sekali tidak tertarik padanya, dan setelah diperiksa lebih dekat, Geralt dapat melihat bahwa dia benar-benar Nori yang dia cari. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan berhasil menemukannya, karena dia terlihat seperti sedang acar sekarang, Geralt ragu-ragu sejenak sebelum memanggil, "Nori." Setelah mendengar suara yang familiar itu, Nori langsung menoleh untuk melihat apakah itu benar-benar dia. Setelah menyadari bahwa itu benar-benar Geralt, matanya langsung berbinar gembira saat dia berseru, "Geralt." Setelah itu, dia dengan cepat berlari ke arahnya sebelum memeluknya dengan erat. Geralt benar-benar lengah dengan ini. Lagi pula,
Ini adalah hal terakhir yang dia harapkan dari Nori. Apapun masalahnya, dia masih pria yang sudah menikah. Dengan pemikiran itu, Geralt dengan cepat melepaskan gadis itu darinya. Sebagai tanggapan, Nori yang terkejut kemudian bertanya, "Mengapa kamu kembali, Geralt? Dan mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan kembali lebih awal? Saya memang mencoba mencari Anda, tetapi penjaga Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda telah keluar. Karena itu, saya datang ke sini untuk melihat apakah saya akan beruntung menemukan Anda." Jelas Geralt. Setelah mendengar itu, Nori langsung sangat gembira. Lagi pula, dia sangat merindukan Geralt sejak mereka berpisah. Dia juga sudah bosan keluar dari pikirannya sejak saat itu. Bagaimanapun juga, setelah melihat betapa intimnya Nori dengan Geralt, pemuda berbaju putih itu dengan marah menginjak mereka sebelum bertanya, "Siapa dia, Nori?" Menatap balik pada pria berbaju putih, Nori kemudian berkata dengan nada dingin, "Dia pacarku, Johnny Lager." Dengan mengatakan itu, sebaiknya kamu berhenti menggangguku atau dia akan memberimu pelajaran yang bagus. Geralt sendiri hanya bisa cemberut saat mendengar klaim Nori. Wanita ini terlalu mahir menggunakan orang lain sebagai tamengnya. "Maaf, tapi aku bukan pacarnya," bantah Geralt, tidak ingin dimanfaatkan dengan mudah. Mendengar itu, Nori menoleh untuk menatap Geralt berikutnya, kesal dengan ketidakpekaannya. Lagi pula, bukankah sudah jelas bahwa dia hanya berusaha melepaskan diri dari Johnny? Either way, pemuda yang marah itu bernama Johnny Lager, dan dia telah mengejar Nori untuk waktu yang lama. Yang membuatnya kecewa, Nori sepertinya tidak menyukainya sama sekali, dan dia bahkan tampak enggan untuk menatapnya. Meskipun itu membuatnya sangat kesal, tindakannya hanya memicu kebutuhannya untuk menjadikannya miliknya. Mengabaikan tatapan tajam Nori, Geralt yang sangat memilih untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu lalu menambahkan, "Apapun masalahnya, tampaknya kamu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan saat ini, Nori. Dengan mengingat hal itu, kita dapat menemukan tempat untuk duduk dan berbicara setelah kamu selesai menyelesaikan masalah." Namun, saat Geralt hendak pergi, Nori yang sekarang gugup langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk Geralt. Seolah-olah dia akan melepaskannya dengan mudah ketika dia datang dengan maksud khusus untuk menemuinya. Selain itu, dia masih berutang padanya, memastikan untuk menekan dadanya ke lengan Geralt. Nori kemudian berbisik, "Jangan lupa bahwa kamu masih berutang budi padaku, Geralt. Lihat, pria ini sangat merepotkan. Jika kamu berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku menyingkirkannya, aku akan menganggap bantuan itu tercapai." Ketika dia mengatakannya seperti itu, Geralt hanya bisa diam-diam setuju. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memegang kata-katanya. Memahami bahwa diamnya Geralt menandakan persetujuannya, Nori kemudian berbalik menghadap Johnny sebelum memasang ekspresi tegas saat dia memperingatkan. "Dengar, Johnny, aku sedang sibuk saat ini, jadi tolong berhenti menggangguku. Saya sudah punya pacar, seperti yang Anda lihat, jadi ketahuilah bahwa Anda dan saya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sekarang, selamat tinggal." Mendengar itu, Johnny langsung merasa terhina. Dia adalah tuan muda dari keluarga Lager. Fakta bahwa wanita yang dia cintai direnggut darinya tepat di depan matanya benar-benar memalukan. Setelah jeda singkat, Johnny menunjuk Geralt sebelum menggeram. "Kamu di sana, siapa namamu? Aku menantangmu untuk berduel." Mengangkat alis sebagai tanggapan, Geralt tidak bisa menahan perasaan bahwa Johnny agak bodoh. Bagaimanapun, dia masih tidak mau melepaskan Nori meskipun dia secara eksplisit menolaknya. Mendengus menghina, Nori hanya menatap tajam ke arah Johnny saat dia membalas. "Apakah kamu serius menantang pacarku untuk berduel, Johnny? Dengan betapa lemahnya dirimu, satu cubitan darinya sudah cukup untuk membunuhmu." Mendengar itu, Johnny langsung berang. Bukankah Nori terlalu meremehkannya? Pada akhirnya, dia masih Raja Cakra peringkat 9. "Dengarkan di sini, Nak. Jika Anda tidak menerima tantangan saya hari ini, saya pasti tidak akan membiarkan Anda meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Sekarang sudah melihat Geralt sebagai targetnya, Johnny tidak lagi peduli dengan kata-kata memalukan Nori. Sementara Geralt tidak benar-benar ingin terlalu terlibat dengan pria ini. Setelah mendengar ancaman Johnny, Geralt menemukan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberi pelajaran kepada pemuda itu. Jadi, dia tampak seperti anak tak kenal takut yang tidak akan menangis sampai dia melihat peti matinya sendiri. Yah, karena dia mungkin tidak akan mundur sampai dia mencapai tujuannya. "Apakah kamu benar-benar yakin ingin melawanku sendirian?" tanya Geralt dengan suara dingin saat dia berbalik untuk menatap tajam ke arah Johnny. "Berhenti bicara omong kosong dan terima duelnya."
Ketahuilah bahwa jika saya menang, Anda harus meninggalkan ibu kota bumi dengan merangkak keluar. Ejek Johnny saat dia balas menatap Geralt. Tidak apa-apa bagiku. Tetapi bagaimana jika kamu kalah? Tanya Geralt sambil tersenyum masam. Seolah-olah aku akan kalah dari orang sepertimu. Ejek Johnny dengan percaya diri. Dia berasumsi bahwa Geralt bukan tandingannya. Itulah sebabnya dia bersikap tidak sopan terhadapnya. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Bagaimanapun, jika Anda kalah, Anda akan memberi saya 100 juta dolar. Apakah itu bisa diterima? Tanya Geralt setelah berpikir sebentar. Secara alami, Geralt ingin menggunakan kemenangannya pada jimat yang akan dia beli. Lagi pula, mengapa menggunakan uangnya sendiri ketika dia bisa menggunakan uang Johnny? Menghabiskan uang orang lain jauh lebih menyenangkan. Baik oleh saya, jawab Johnny tanpa ragu sedikit pun. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga kaya. Jadi jumlah itu bukanlah hal yang luar biasa baginya. Bagaimanapun, Nori tidak akan menghentikan Geralt melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi pula, dia tahu kemampuannya dengan baik, dan dia lebih dari yakin bahwa Johnny akan berakhir kehilangan dan membayar semua uang itu kepada Geralt. Apapun masalahnya, keduanya akhirnya menemukan ruang yang luas untuk berduel. Setibanya di sana, Johnny melepas jaketnya sebelum meregangkan lehernya dan mulai melakukan pemanasan. Geralt sendiri hanya berdiri di sana, memperhatikan Johnny dengan tenang. Sementara Geralt jujur senang bahwa pria ini memberinya uang dengan mudah. Dia menjadi agak tidak sabar dengan kejenakaan pemuda itu. Aku tidak punya waktu seharian. Kau tahu, berapa lama lagi Anda berencana untuk melakukan pemanasan? Setelah mendengar itu, mata Johnny berkobar karena marah. Dengan dorongan besar untuk menumbuk Geralt menjadi bubur, Johnny kemudian meraung. Aku sudah selesai. Dengan itu, nikmati dihantam menjadi debu halus. Setelah itu, pemuda itu melompat ke langit. Sebelum dengan cepat turun ke Geralt, tinjunya mengarah ke wajah Geralt. Geralt sendiri hanya balas menatap Johnny tanpa niat sedikit pun untuk menghindari pukulan itu. Lagi pula, dari apa yang bisa dilihatnya, Johnny sangat lambat seperti siput. Dengan mengatakan itu, sebelum Johnny bahkan bisa menyentuh Geralt, Geralt dengan cepat membalas dengan tendangan, membuat Johnny yang terkejut terbang mundur. Setelah jatuh ke tanah, dampak dari semua itu begitu besar sehingga depresi melingkar langsung terbentuk di sekitar tubuh Johnny yang sekarang lemas. Meskipun hanya 30% dari kekuatan Geralt yang telah digunakan dalam tendangan itu, hanya itu yang dia butuhkan untuk sepenuhnya mengalahkan Johnny. Pertarungan melawan orang-orang seperti itu paling baik diakhiri dengan satu serangan. Bahkan hampir tidak bisa berdiri lagi. Johnny yang ketakutan menatap dengan mata terbelalak pada pemuda yang mengerikan itu. Memikirkan bahwa Geralt mampu sepenuhnya mengalahkannya hanya dalam satu serangan. Memikirkannya saja menimbulkan ketakutan besar di dalam hatinya. Bagaimanapun, Johnny yang ketakutan hanya bisa menatap saat Geralt perlahan berjalan ke arahnya, sebelum berjongkok tepat di depannya dan mengulurkan tangan kanannya. Menatap Johnny tepat di mata, Geralt kemudian berkata, "Yah, seperti yang kamu janjikan, 100 juta dolar untuk kehilangan, tolong." Mendengar itu, Johnny yang sudah memejamkan mata, mengharapkan yang terburuk terjadi langsung menghela napas lega. Ternyata, Geralt secara khusus mencoba memberinya pelajaran. Bagaimanapun, Johnny mengerti bahwa itu adalah kekalahan totalnya. Jadi dia hanya menyerahkan 100 juta dolar kepada Geralt. Uang akan selalu datang dan pergi. Jadi jumlah itu tidak seberapa bagi Johnny. Namun, meskipun dia tidak terlalu peduli tentang kehilangan uang, dia peduli tentang kehilangan harga dirinya. Martabatnya sebagai tuan muda dari keluarga Lager telah hancur, dan Johnny tidak tahan dengan itu. Apapun masalahnya, setelah mengambil uang itu, Geralt kemudian pergi bersama Nori, meninggalkan pemuda yang tertekan itu tergeletak di tanah. Ternyata Geralt sama sekali tidak peduli dengan Johnny. Setelah beberapa saat, Johnny akhirnya bangkit sebelum perlahan-lahan berjalan terlatih-tatih. Ini belum berakhir. Pada saat itu, Geralt dan Nori baru saja menemukan kafe yang cocok untuk mengobrol. Begitu dia duduk, Nori segera menunjukkan ekspresi antusias ketika dia bertanya, "Jadi, mengapa kamu datang mencariku, Geralt? Mungkinkah kamu merindukanku?" Mengangkat sedikit alis, Geralt bertanya-tanya apakah gadis itu jatuh cinta padanya bahkan untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. "Aku hanya datang untuk menanyakan sesuatu padamu," jawab Geralt dengan wajah serius. "Oh ayolah. Anda bisa memberi saya jawaban yang lebih menarik. Anda tahu, sungguh pria yang membosankan," cemberut Nori dengan agak menggemaskan. Geralt adalah orang yang agak fasih dan dia tahu itu. Tetapi dia juga sangat sadar bahwa dia sudah menjadi pria yang sudah menikah. Karena itu,
dia harus serius saat berbicara dengan wanita lain agar mereka tidak salah paham. Dengan mengatakan itu, fakta bahwa dia berpura-pura menjadi pacar Nori sebelumnya sudah merupakan pengecualian yang agak besar di pihaknya. Sejujurnya, jika dia belum jatuh cinta dengan Mila, siapa tahu, mungkin dia benar-benar memiliki perasaan untuk Nori. Lagi pula, tidak ada gunanya memikirkan skenario seperti itu ketika dia sudah memiliki istri yang begitu sempurna. Terlepas dari itu, Geralt mengabaikan cemberut Nori dan hanya bertanya, "Jadi, katakan padaku, apakah kamu mengenal seseorang yang bernama Dewa Tuhan, Nori?" Tidak semuanya gerutu Nori saat dia berbalik menghadap ke sampingnya. Melihat reaksinya, Geralt hanya bisa menghela nafas pasrah. Gadis-gadis di era ini terlalu sulit untuk dihadapi. Bukan lagi orang yang menghibur keinginan orang lain. Geralt kemudian berdiri sebelum berkata, "Baiklah, kalau begitu, Anda hanya bisa melupakannya. Aku akan pergi sekarang. Dan maaf telah mengganggumu." Melihat Geralt benar-benar bersiap untuk pergi, Nori langsung panik. Jika Geralt benar-benar pergi sekarang, maka semua tindakannya sebelumnya tidak akan ada artinya. Geralt, misalnya, sangat sadar bahwa Nori tidak benar-benar marah padanya. Dia hanya berpura-pura cemberut sehingga dia akan lebih peduli padanya. Sayangnya untuknya, Geralt bukan penjilat, jadi dia tidak akan jatuh cinta pada umpannya dalam waktu dekat. "Baik, aku tidak akan menggodamu lagi. Kamu benar-benar orang yang tidak peka, tahu?" gerutu Nori saat dia dengan cepat menariknya kembali ke tempat duduknya. Mendengar itu, Geralt menurut sebelum berbalik untuk melihat Nori, dengan sabar menunggu jawabannya. "Kamu bertanya tentang Dewa Tuhan, kan? Nama aslinya adalah Apollo dan dia adalah penguasa tertinggi Jaelatra. Dia tinggal di kuil dewa," jelas Nuri. Mendengar itu, Geralt sekarang menyadari bahwa tindakannya pasti sudah menarik perhatian penguasa tertinggi Jaelatra. Sebenarnya, kenapa tiba-tiba tertarik padanya? Geralt, asal kamu tahu, Tuhan-Tuhan tidak sesederhana yang kamu kira. Menurut rumor, dia sudah cukup terlatih untuk mencapai peringkat jiwa ketujuh di alam sage. Dengan mengatakan itu, dia benar-benar individu yang menakutkan. Tambah Nuri, meskipun Nori tidak mengerti mengapa Geralt bertanya tentang dewa-dewa, jelas bahwa dia memperingatkannya agar tidak mencoba mengacaukan Apollo. Setelah mengetahui bahwa Apollo mungkin sudah memasuki peringkat jiwa ketujuh di alam sage, Geralt merasakan getaran menjalari tulang punggungnya. Jika memang benar demikian, maka Apollo pastilah seseorang dengan kekuatan yang mengerikan. Karena Geralt sekarang hanya mendekati peringkat jiwa kedua di alam sage, jarak antara dia dan Apollo hampir sangat besar. Jika dia membuat Apollo marah dengan kekuatannya saat ini, Geralt pasti akan terbunuh dalam hitungan detik, sama sekali tidak dapat malah membela diri. "Saya melihat, lalu, apakah Anda tahu tentang seorang pria yang mengenakan jubah hitam yang bertindak sebagai pengikut Dewa Tuhan?" tanya Geralt. Setelah berpikir sejenak, Nori kemudian menjawab, "Aku ingat pria seperti itu. Ya, kurasa namanya Hisham. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu kaki tangan Dewa Tuhan, dan dia kebanyakan membantu Apollo dalam menangani masalah di sekitar Jaelatra. Karena Lord-Lord sendiri hampir tidak pernah muncul di depan umum, Hisham adalah orang yang biasanya melakukan semua yang perlu dilakukan." Mendengar itu, Geralt menemukan bahwa semuanya cocok. Berdasarkan deskripsi Nori tentang dia, Geralt sekarang cukup yakin bahwa Hisham adalah orang yang mencoba mengujinya saat itu. Tetap saja, Geralt punya firasat bahwa Apollo belum terlalu mengejarnya. Bagaimanapun, Hisham telah pergi segera setelah menguji kemampuan Geralt. "Jangan katakan padaku bahwa kamu telah menyinggung dewa-dewa." Geralt, gumam Nori sambil menatap Geralt dengan tatapan khawatir. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian menjawab, "Jangan khawatir. Aku tidak cukup bodoh untuk membuat marah seseorang yang mencapai peringkat jiwa ketujuh di alam sage." Lega mendengarnya, Nori kemudian berkata, "Saya senang mendengarnya. Omong-omong, mengapa Anda meminta begitu banyak uang dari Johnny? Apakah Anda kekurangan uang atau semacamnya?" Meskipun 100 juta dolar juga tidak seberapa bagi Nori, itu masih merupakan jumlah yang dapat menopang kehidupan orang biasa seumur hidup. Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt hanya menjawab, "Terus terang, jauh lebih menyenangkan menghabiskan uang orang lain saat berbelanja. Berbicara tentang pengiriman, aku pernah mendengar bahwa Jaelatra terkenal dengan jimat teknik rahasianya. Bisakah kamu membawaku ke tempat yang menjualnya? Saya sudah gatal untuk mendapatkan beberapa." Setelah mendengar itu, Nori sekarang mengerti bahwa Geralt telah kembali ke Jaelatra untuk mendapatkan beberapa jimat teknik rahasia. Itu juga menjelaskan mengapa dia meminta begitu banyak uang dari Johnny. Tentu saja, meskipun, apakah Anda yakin bahwa 100 juta dolar sudah cukup?
Tanya Nori agak ragu. Lagi pula, jimat teknik rahasia agak langka, bahkan di Jaelatra. Dengan mengatakan itu, mereka sangat mahal, bahkan dengan jimat yang paling umum berharga sekitar beberapa ribu dolar. Dengan mengingat hal itu, jimat teknik rahasia yang lebih canggih tidak diragukan lagi harganya jauh lebih tinggi dari itu. Saya percaya bahwa penghasilan yang saya dapatkan dari Johnny seharusnya cukup. Bahkan jika tidak, saya juga punya uang sendiri. Bagaimanapun, mari kita lihat jimatnya terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Jawab Geralt dengan senyum tenang. Lagi pula, uang tidak pernah benar-benar menjadi masalah baginya. Dan dia tidak akan mulai mengkhawatirkan kekurangan uang. Bagaimanapun, dengan semua itu, keduanya kemudian dengan cepat menghabiskan kopi mereka sebelum berangkat ke pusat penjualan jimat teknik rahasia terbesar di Jaelatra, Aula Talisman. Semua jimat teknik rahasia di Jaelatra dibuat di sana. Dan orang yang bertanggung jawab untuk membuat jimat yang lebih canggih bernama Boshier, Master Jimat Agung. Either setelah selesai, jimat kemudian akan ditempatkan di Aula Talisman di mana mereka kemudian akan dilelang atau dijual. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.